Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hastini dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara kelompok saya yang terdiri dari Despi Nova Khairunisa, Saoda, dan saya sendiri Siti Hastini. Pengertian desain produk. Desain produk adalah rangkaian usaha untuk mempelajari dan merencanakan benda pakai yang fungsional, ekonomis, dan estetis, sehingga menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi penggunanya. Desain produk terdiri dari dua kata, yaitu desain dan produk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain berarti kerangka bentuk atau rancangan, sedangkan produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah guna atau nilainya, kemudian diproses produksi menjadi hasil akhir proses produksi tersebut. Desain produk secara leksikal adalah aktivitas merancang suatu benda yang akan diolah dan diproduksi menjadi benda yang lebih bernilai dan bermanfaat. Berikut pembahasan dalam desain produk, yaitu Design for Manufacture atau DFM, adalah serangkaian pedoman yang harus kita ikuti untuk menghasilkan produk dengan mudah dan menguntungkan. DFM berfokus pada dua masalah. Yang pertama, penyederhanaan desain berarti mengurangi jumlah bagian dan fitur produk tersebut bila memungkinkan. Produk yang lebih sederhana, lebih mudah dibuat, lebih murah dan memberikan kualitas yang tinggi. Yang kedua yaitu standarisasi desain mengacu pada penggunaan bagian yang umum dan dapat dipertukarkan. Dengan menggunakan suku cadang yang dapat dipertukarkan, dapat membuat lebih banyak variasi produk dengan persediaan yang lebih sedikit dan biaya yang jauh lebih rendah serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Tabel petunjuk pedoman DFM. Yang pertama, minimize part. Yang kedua, design for different product. Yang ketiga, use model design. Yang keempat, avoid tools. Yang kelima, simplicity of version. Lihat manfaat penerapan aturan ini terlihat pada gambar 9-1. Kita bisa melihat perkembangan dalam desain toolbox menggunakan pendekatan DFM. Semua gambar menunjukkan kotak peralatan. Desain pertama yang ditampilkan membutuhkan 20 bagian. Melalui penyederhanaan dan penggunaan desain modular, jumlah suku cadang yang dibutuhkan telah dikurangi menjadi 2. Tentu akan jauh lebih mudah untuk membuat produk dengan 2 suku cadang dibandingkan 20 suku cadang. Ini berarti lebih sedikit peluang untuk kesalahan, kualitas yang lebih baik, dan biaya yang lebih murah, dan waktu perawatan yang lebih singkat. Berikutnya adalah siklus hidup produk. Nah, ada 5 tahapan dalam siklus hidup produk. Yang pertama yaitu pembentukan, kedua pengenalan, ketiga pertumbuhan, keempat kedewasaan, dan kelima penurunan. Seperti yang terlihat pada gambar tahapan dalam siklus hidup produk, yaitu introduction, yang pertama, yang kedua growth, yang ketiga maturity, yang keempat decline. Dalam perjalanan hidup sebuah produk, terdapat 5 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembentukan produk. Sebuah produk mulai direncanakan, mulai dari sebuah ide, kemudian produk mulai dibuat dan diciptakan dalam bentuk nyata. Yang kedua yaitu ada perkenalan produk. Tahapan kedua adalah perkenalan produk dengan cara mulai melakukan pemasaran ke target pasar yang dituju. Yang ketiga ada pertumbuhan produk. Dalam tahap ini terjadi peningkatan penjualan. Umumnya dalam tahap ini terdapat kompetitor yang mulai memasuki pasar. Yang keempat ada pematangan produk. Produk yang berhasil atau sukses diterima oleh pasar akan bertahan dalam fase ini. Namun, seorang manajer produk harus selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan penjualan dan eksistensi produk. Dan yang terakhir, yang kelima, ada penurunan produk. Dalam tahap ini terjadi penurunan angka penjualan. Hal ini dapat disebabkan oleh produk yang kalah bersaing dengan kompetitor. Untuk mencegah penurunan produk, kita sebagai produsen harus memiliki strategi baru yang tentu saja wajib diberikan dalam mengembangkan produk baru yang diminati oleh masyarakat. Selain itu juga harus ada pengawasan produk yang benar-benar mumpuni bagi setiap produsen yang ada.
sehingga nantinya tidak akan terjadi kendala yang cukup berarti bagi setiap produsen yang ada. Fase maupun tahapan siklus tersebut harus sesuai dengan perkiraan pasar. Concurrent engineering atau rekayasa bersama-sama adalah pendekatan yang menyatukan banyak orang dalam fase awal desain produk untuk merancang produk dan proses secara bersamaan. Pendekatan lama terhadap desain produk dan proses yaitu adalah pertama-tama meminta para perancang ide memunculkan karakteristik produk yang tepat. Setelah desain mereka selesai, mereka akan meneruskannya ke operasi, yang kemudian akan merancang proses produksi yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Pendekatan ini juga disebut pendekatan over the wall, karena desainer akan melemparkan desain mereka over the wall ke operasi, yang kemudian harus memutuskan bagaimana menghasilkan produk tersebut. Di sini ada gambar ilustrasi A dan B, yang dimana A itu merupakan pendekatan lama atau over the wall, dan yang B itu pendekatan rekayasa bersama-sama atau concurrent engineering. Ada banyak masalah dengan pendekatan lama, yaitu yang pertama sangat tidak efisien dan mahal. Misalnya seperti ada aspek dari produk tersebut yang tidak terlalu penting untuk keberhasilan produk tersebut, tetapi mahal dan sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, akan membuang banyak waktu dan biaya. Yang kedua, pendekatan over the wall membutuhkan waktu lebih lama daripada ketika desain produk dan proses dilakukan secara bersamaan. Seperti misalnya yang gambar A tadi, kita melihat dari tahap satu ke tahap berikutnya itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Memang saat produk dikerjakan per tahap akan membuat produk kualitasnya lebih baik, tetapi bisa saja ketika produk sudah muncul di pasaran sudah tidak ada di sana. Yang ketiga, pendekatan lama tidak menciptakan suasana tim yang penting dalam lingkungan kerja. Karena seperti yang kita lihat tadi di gambar A, setiap proses ke proses itu dihalangi oleh dinding. Misalnya seperti desainer yang sudah selesai dengan mendesain, mereka akan menganggap pekerjaan mereka selesai sampai di situ. Sehingga ketika ada masalah, masing-masing kelompok akan saling menyalahkan. Dengan rekayasa bersama atau concurrent engineering, tim akan bertanggung jawab untuk merancang dan membawa produk ke pasar. Anggota tim akan terus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan produk dan meningkatkan proses secara bersamaan. Remanufacturing adalah konsep yang semakin penting karena masyarakat kita menjadi lebih sadar akan lingkungan dan berfokus pada daur ulang dan menghilangkan limbah. Remanufaktur menggunakan komponen produk lama dalam produk yang baru. Selain dapat bermanfaat kepada lingkungan, remanufaktur ini juga bermanfaat bagi perusahaan, yaitu dapat meningkatkan biaya yang signifikan karena produk yang diproduksi ulang bisa menjadi setengah harga dari produksi yang baru. Remanufaktur telah populer dalam produksi komputer, televisi, dan mobil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.